Wijaya. Iya, kayaknya. Kayaknya pusing banget nih ya. Kelihatan ya? Enggak sih, dari typingannya aja. Apa kelihatan dari instrumennya? Enggak. Gimana? Kan saya itu udah pernikahan itu udah 19 tahun ya. Jarak umur saya sama suami itu 9 tahun. 9 tahun. Jadi, nah itu sini makanya yang saya tanyakan di sini apa? Yang ciri-ciri silent treatment itu termasuk NPD juga, karena saya udah lelah batin nggak dengan Kak Wijaya juga dokter ya. Jadi bisa dibilang saya itu udah lelah batin dari tahun pernikahan udah silent treatment. Kasih Buni. Udah sikap yang silent treatment. Ketika kita ada yang kita berumah tangga itu kan nggak mungkin saja ya, pasti ada saling adu argumen, tapi argumennya tidak yang bagaimana banget, maksudnya yang bukan meledak-meledak banget. Selalu bukan saya yang mengawali yang meledak, yang selalu ketika saya yang bertanya, yang atas paning sendiri itu suami. Hanya yang apa? Spanning. Oh. Naik darah maksudnya. Darah. Yeah. Jadi makanya tadi saya ada typing ketika saya itu Kak di chatter bilang dipeluk dong gitu, terus gitu ada yang typing gitu. Udah, terus malah saya yang ya kita ya perasaan perempuan harusnya kan lebih ngambek kan ya, terus malah kebaliknya. Makanya saya bilang saya tidak bisa. Itu kata-katanya tuh maaf ya, saya sih sebenarnya malu dan saya pun sebenarnya malu untuk di konten di sini ya. Pak Jaya ini, Mas Jaya mengatakan yang apa yang saya alami, bahkan kata-kata tidak baik dilontarkan nggak dengan dia bilang saya istri. Suaranya bisa lebih kenceng ya Kak? Seperti saya dibilang istri nggak tahu diri. Terus padahal saya tidak menuntut tidak banyak tuntutan. Saya bersyukur apa yang sudah diberikan suami ditutupi, saya bersyukur. Bahkan anak-anak saya tidak tahu kita kayak yang sendiri. Anak saya paling tua itu kelas 2 SMP, laki-laki, 2 laki-laki, yang ketiga perempuan, keempat juga perempuan. Mereka itu udah pada paham semua gimana kita kayaknya. Dan saya tuh berusaha untuk bersabar lalu ya, supaya ini bahkan ya yang baru-baru ini bahkan mau 1 bulan ya kita saling diam-diaman. Padahal pas di luar kota saya tanya, udah sampai di Banyuwangi, udah segitu aja, udah sampai udah, terus besok nggak mau dekat. Itu bentuk rasa cemas kita sebagai istri ya. Tapi basicnya karena hatinya yang beruring kepada saya sesuatu sebab yang sebenarnya pikiran-pikiran dia sendiri yang dia olah-olahnya yang menyebabkan saya ini salah menurut dia gitu. Sebentar Kak, aku potong dulu. Oke. Kakak ini tahu sifatnya dia seperti itu setelah menikah atau sebelum menikah sudah tahu? Sebelum menikah saya tidak tahu. Ya, itu terjadi setelah menikah? Ya, 1 tahun menikah saya udah punya anak umur 8 atau 10 bulan, saya lupa kisaran segitu. Saya sudah dibuat air mata. Sebelumnya mesra dia, maksudnya biasa aja. Waktu saya memang pakai 1 tahun pengenalan juga. 1 tahun sebelum nikah saya mengenal 1 tahun. Itu kan biasa kan yang ditampilkan yang baik-baik saja kan. Nah 1 tahun saya udah umur 10 bulan kira-kira, anak saya itu sampai terharu loh. Dia tahu kalau ini bundanya ini menangis. Umur 10 bulan udah bisa ngisap air mata saya. Maka saya bilang saya lelah batin. Saya masih pengen mau panggil psikolog ya. Itu seperti Kak Dewi ya, orang yang menghadapi orang yang saling terlibat itu bisa kayaknya dia kayak apalah, dia ada mental ya saya bilang. Ya dia gila ya saya bilang. Apa sih yang salah dari saya? Oke, Mbak Yulia udah
Mas keluarin aja nggak apa-apa. Nanti silakan mau siapa dulu mau ngomong, mau Mas Nick dulu, Mas Wijayanti atau saya. Makanya saya bilang saya sudah pernah berusaha ya. Ketika saya dibilang istri nggak tahu diri. Ini kalau boleh saya spill bagaimana saya mengatakan itu nggak tahu. Makanya yang nggak masuk akal yang dari saya itu, kan saya kan di ibu-ibu perumahan saya. Ibu-ibu perumahan saya itu ada ibu RW itu pulang dari haji, ngundang kita ibu-ibu. Bawain, saya bikin bolu yang saya buat sendiri ya, saya buat sendiri. Terus ibu-ibu yang RW tadi itu memberi semangat kepada kita yang hadir ini. Ibu-ibu kalau ada uang, ada sehat badan, cukup uang, nggak usah ditunda-tunda, gitu. Segerakan aja untuk ibadah haji. Kita bentuk semangat ya Bu ya. Kita kan nggak boleh menarik omongan orang itu berusaha ini pamer nih, enggak. Saya itu orangnya lurus aja, orangnya polos dan lurus. Saya nggak pernah bisa ya kenapa sih orang ini pamer ya, enggak gitu, enggak. Saya mau mulai orang ini memberi motivasi pada saya gitu kan. Saya sejauh saya hidup sampai sekarang ini ya, pemikiran saya itu saya nggak pernah saya berpikir negatif ke orang, enggak. Insya Allah ya, yang pengalaman saya nggak pernah saya berpikir negatif. Kayak apapun yang orang memberikan nasihat begini, ini masukan atau motivasi itu motivasi gitu. Terus saya kan cerita omongan dari Ibu Evi ini yang RW tadi yang pulang dari haji ini, saya pulang sholat ya, sholat kita habis sholat maghrib itu saya ngobrol buka omongan gitulah Bu Devi ya daripada kita nggak ada pembahasannya ya ngobrol santai aja. Terus itu loh ya Bu Evi ngasih kita ibu-ibu yang hadir motivasi, katanya begini seperti saya cerita. Tahu nggak tanggapannya gimana? Ya udah jual aja rumah yang di Jambi itu, kalau nggak mau sabaran mau umroh atau naik haji. Masa gitu sih? Gitu loh. Habis itu selang seminggu kemudian katanya dia ditahan-tahannya perasaan dia daki ke saya diomongin, saya dikasih di uang tamu, saya dipanggil kayak orang di sidang, udah saya mau ngomong bla bla bla. Saya udah nggak tahan, tahan apa sih, ada apa ya, nggak tahan selama bunda ini nggak terima kasih gini, nggak tahu diri. Sampai bilang loh, nggak tahu diri gimana ya, bunda nggak tahu diri gimana. Boleh bunda tahu alasannya ayah bilang bunda nggak tahu diri? Ya itu disebutinnya yang saya cerita itu tentang doa itu. Oh ya, saya menanggapinya itu negatif ya. Bunda hanya cerita, bukan berarti bunda tidak bersyukur apa yang ayah beri, apa yang kasih kita nafkah makan pendidikan tempat ini. Nggak ada pernah ngeluh, bersyukur aja untuk sebulan itu kita bersyukur kayak gitu. Yang mendengar itu bahkan anak saya yang saat itu sekarang dia sudah kelas 1 SMA, yang laki-laki yang nomor 2 itu masih kelas 5, dan anak saya yang di bawahnya lagi itu kelas 3 SD. Itu dia mendengar omongan ayahnya mengkeprak meja sambil bilang saya nggak tahu diri. Saya bilang badan saya tertekan. Terus setelah itu pembahasan nggak cukup sampai pulang kamu, saya duduk ibunya makan dan beliau sebisanya berdiri posisinya. Dia melontarkan kata-kata terus, ngomong terus sampai anak saya yang perempuan ini deprak meja. Ayah, udah lah ya, udah diam. Ayah masih ngomong terus, kamu cewek aja mulut ayah, sampai gitu anak saya. Nah, pernah saya tahu nggak? Saya tuh bermain TikTok. Saya kan biasa ya, saya suka lip sync lagu-lagu. Saya memang suka lagu-lagu India lip sync gitu kan ya. Itu terus saya dibilang, pantaskah seorang suami mengatakan saya cuma posting begitu yang saya itu, menurut saya itu saya tidak berlebihan, tidak lenjeh kata orang Jawa, maksudnya sesuai dengan lagunya, dan saya berpakaian yang sopan. Dia dibilang maaf, dibilang boleh ya, apa itu pantaskah seorang suami itu
yang masih dia pergunakan saya sebagai istrinya dan ibu dari anak-anak ini yang mau saya tanyain. Waalaikumsalam Lamia. Dan ketika ada suatu hal yang sepele menurut saya nggak terlalu besar-besar. Waalaikumsalam Lamia. Salah saya Kali ya, dia Pak. bukan berminggu-minggu. Pasti bilang dia berminggu-minggu. Tapi ketika dia nanti sudah diamnya sendiri, saya laki-laki dia nggak tahu ya, moodnya baik, pulang dari kota, terus ujuk-ujuk dia ya biasa ya melampiaskan kebutuhan di laki-laki lah ya, seperti saya dengan yang muluk-muluk, yang mulut manisnya, menyindir, deketin. Tapi saya nggak terima. Saya udah sadar. Ya selama ini saya diem aja. Saya udah sadar. Kenapa? Aku nggak mau. Aku nggak bisa diginiin ketika kau hatimu uring-uringan sama aku. Kau tinggalkan. Kau selain treatment. Boleh sih kata Kak Wijaya bilang. Selain treatment itu memang dibolehkan, digunakan. Tapi itu balance. Memang laki-laki itu perlu diam untuk mencari solusi. Jadi ada debat atau bagaimana cek dengan istri, dia diam. Tapi enggak harus berminggu-minggu ketika nanti ada moodnya balik. Wah, dia pakai kita sendiri semaunya gitu. Enggak bisa begitu. Aku pun juga sadar. Oke, Paham, Mbak paham. Yulia. Di rumah. Kasih Silakan Mbak atas Mas cerita. Wijaya. Mungkin Kak Dewi dulu ya. Kak Yulia mungkin agak udah ditahan aja ya, karena lama-lama nanti aib suami keluar itu juga nggak bagus gitu. Itu tidak boleh kan. Emosional. Kita Mungkin paham. selama Ya, saya jadi lost Saya jadi contact. lega. Kak Yulia selama ini memang tidak ada tempat untuk berbagi kah? Ada kakak saya, kakak perempuan saya di Jambi ada. Dan maaf, ada- Kak. tanggapannya memang katanya kalau batinmu sudah begitu tersiksanya, kalau kamu kuat untuk mengambil keputusan sendiri, tidak apa-apa. Anak-anak udah aja ke Jambi lagi. Saya punya rumah di Jambi, memang ada rumah. Saya bikin terakhir. Kenapa? Tapi gini, oke Kak, saya paham dari sisi perempuan karena saya juga pernah berumah tangga ya. Tapi masalahnya beda. Kalau Mbak Yulia, ya mungkin saya tidak mengatasnamakan banyak wanita ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya tidak mau berlarut-larut dalam suatu masalah yang membuat batin saya makin tertekan. Gitu. Kenapa? Karena kan yang membahagiakan diri kita sendiri gitu. Terlalu banyak misalnya pasangan dengan segala kekurangannya dan terus kita harus mengalah. Sorry ya, maaf banget, saya muslim juga. Saya tidak mau mencari surga Allah dengan cara yang harus begitu. Paham gak sih? Kadang-kadang kan perempuan tuh, ya saya ingin mengerti dia, saya ingin mencari surganya Allah, mengabdi pada suami, gitu misalnya ya. Tapi suami tidak ada perubahan. Apakah Kak Yulia, maaf Kak Yulia, apakah Kak Yulia tidak curiga kalau dia mempunyai wanita lain? Ada. Sehingga perhatiannya ke Kak Yulia Ada. seperti itu. Ada, bahkan saya bukti itu saya temukan, saya kasih ke keluarga. Nah, kenapa Kak Yulia, maaf ya Kak Yulia, Ini tidak, pengakuannya tidak, Pak Dewi. Saya sudah minta penjelasan sama saudaranya tidak, dan saya tanya juga tidak. gini Kak Yulia, karena kayak saya mohon maaf, saya bukan penasehat perkawinan, karena toh juga perkawinan saya saat itu tidak baik-baik saja, gitu loh, ya kan? Tapi itu menjadi pembelajaran. Sampai akhirnya dari kisah hidup dia meninggal, saya belum menikah lagi dan dia belum menikah lagi, ya kan? Tapi kita pisahnya baik-baik, karena saya punya prinsip Mbak Yulia. Kita perempuan itu harus punya prinsip, sehingga kita, maaf, yang laki-laki jangan tersinggung ya, sehingga kita tidak diremehkan sama laki-laki. Yang kaki kalau turun saya ya udah aku pribadi- pamit. Mas Nik, lu kalau deket aja gue sentil ginjal lu. Lanjut. Gini. Kalau saya pribadi, prinsip hidup saya itu cuma 3. Ketika saya ada pasangan, jodoh, rezeki, maut. Kalau saya sudah tidak berjodoh lagi, artinya kan pisah tuh. Ya, kita harus bisa nerima. Ketika rezeki, salah satunya tidak punya penghasilan. Nah, makanya saya selalu ngomong ke anak-anak saya,
kita perempuan harus bisa menghasilkan sesuatu agar kita dihargain oleh pasangan dan kita dihargain oleh pasangan si suami. Jadi ketika saya harus pisah dengan suami, saya punya pegangan. Kak Likulio mungkin ada hal-hal ketika mengambil keputusan, mungkin nanti mikir, aduh gimana ya hidup saya, Betul. nafkah saya, mungkin itu. Ya, ya. Saya pertimbangannya memang yang penting. Saya kalau buat makan sendiri pribadi, mungkin saya masih bisa saudara saya, tapi saya pendidikan anak-anak ke depannya yang kayak Ya. gitu. Sebenarnya saya tuh itu bukan saya- orang yang tidak mampu, nggak ada skill, bukan. Saya ini backgroundnya alhamdulillah S1. Saya pernah kerja di kantoran administrasi, sebagai administrasi, dan saya juga pernah jadi ngambil akta 4 jadi guru SMA. Tapi itu saat itu waktu masih honor, saya sudah mengurus NISP NUPTK saya, tapi suami saya melarang. Ya. Sudah nggak usah kerja. Nah, itu yang salah. Nah, Makanya salah. sekarang Maka gini. saya juga menyayangkan tujuan sekali. Kak Yulia, tujuan Kak Yulia untuk berbicara di forum ini, ya kan? Benar kata Mas Dik, jangan semua dikupas. Artinya kita akan membuka aib keluarga sendiri. Apa yang Kak Yulia harapkan? Kalau cuman sekedar curhat dan tidak ada solusi, sia-sia rasanya. Tapi paling tidak harus ada yang Kak Yulia setelah masuk ke diskusi ini, Kak Yulia serapin, Kak Yulia harus punya keputusan, prinsip. Kita tidak menggiring opini ya, tapi kalau Kak Yulia seperti ini, maka akan berlarut-larut, akan pindah komal-komal lain. Oh, pindah komal ini cerita kesedihan, ke komal ini cerita kesedihan. Nggak, aku Jangan. baru sekali ini, Kak Dewi. Aku Iya, maksudnya. Ya, ini maksudnya tuh dikasih tahu seperti itu gitu loh Kak. Iya. Iya. Karena aku Kak, sudah jangan kalau sudah capek, maaf ya, kalau saya sering depan gini, aku kalau udah capek dengan pasanganku, tak tinggal. Iya, aku Itu sudah kalau saya. sebenarnya aku sudah kasih batasan limit ini. Aku sudah kasih batasan limit. Aku nggak bisa seperti ini terus dong. Aku harus mencintai diriku sendiri. Aku kalau ya, aku nggak ketika aku sehat, aku bisa merawat anak-anakku. Aku bisa mensupport anak-anakku. Kalau aku siapa yang bisa mensupport anak-anakku gitu kan? Aku berpikirnya secara clear sih, secara jelas. Secara apa? Kalau saya prinsipnya gampang Kak, tapi nggak semua orang bisa jalanin. Aku prinsipnya adalah aku tidak mau mikirin yang aku harus menjalani. Betul Kak. Aku nggak mau mikirin besok gimana. Walaupun ada planning, tapi aku nggak mau mikirin. Iya Aku betul. bukan sombong Kak. Begitu ya? Aku bukan sombong ya Kak. Iya, aku bukan sombong. Aku pisah sama mantan almarhum. Ya, dulu kita pisah hidup, kemudian dia meninggal karena COVID. Aku pisah sama dia di umur perkawinan masuk ke 21 tahun. Oke. Saat itu anakku ada yang kuliah, anakku cewek semua tiga-tiganya, ada yang masih sekolah, dan aku selalu pisah kota dengan anakku. Aku kerja di Batam, anak-anakku stay di Pekanbaru. Tapi alhamdulillah Kak, anakku lulus sarjana, alhamdulillah anak-anakku tiga-tiganya sudah menikah, mendapat menantu-menantu yang alhamdulillah luar biasa gitu ya. Cucuku juga tiga-tiganya perempuan. Aku tidak pernah mimpi stay di Jakarta ini. Aku besar-besarnya di daerah Riau, ya, Dumai Riau, kota kecil. Tapi aku pindah-pindah. Aku kerja Pekanbaru, aku kerja di Batam, aku kerja di Medan, aku kerja Palembang, Lubuk Linggau, Anyer, kemudian Cilegon. Terakhir aku terdampar lagi Jakarta. Ya, Kak Ujai sama Kak ini kalau menurut ini wajar nggak? Ya, Kak Ayu. Untuk pergi dari masalah ini gitu. Gimana? Kurang kenceng ngomongnya. Wajar nggak? Apa aku yang disalahkan? Kamu kurang bersabar? Kamu juga posisi ntar aku maksudnya itu sudah aku itu baru 10 banyak lagi. Seandainya kakak ngambil keputusan untuk meninggalkan gitu, apakah salah itu di mata orang? Gak usah mikirin orang, kenapa harus mikirin orang sih? Kenapa harus mikirin orang? Yang ngalamin kan kamu, yang ngejalanin kan kamu, kenapa harus mikirin orang? Gak usah omongan orang tuh, itu malah jadi pikiran baru lagi, itu menjadi persoalan baru lagi di hidupmu. Kalau kamu semakin berpikir seperti itu, semakin ruwet.
anak-anak saya sebenarnya sudah support sih, bahkan ya yang bahkan nomor 3. Coba kurang apa lagi ya? Mas Nick, Mas Wijaya, kalau kulihat Kak Yulia ini nggak berani melangkah. Kak Salma. Betul sebenarnya, benar. Karena itu Kak Dewi, aku pertimbangannya karena aku tuh, apakah aku anak-anak masih di backup, apakah anak-anakku mau di support pendidikannya, yang itu ya masih dalam pertimbangan aku Kak Dewi. Karena aku kan tidak seperti Kak Dewi mandiri punya penghasilan. Enggak Kak, tapi Kak, kalau Kakak seperti itu terus, maka kakak tidak akan mengambil keputusan. Waalaikumsalam Mbak Lizat. Iya. Iya, ya berpikir seperti itu terus sampai nanti ini wafat. Iya, kakak punya Allah kan. Iya, Kak Yulia punya Allah kan. Ketika aku bukannya agamaku baik juga ya. Ketika kita mempunyai masalah, sepasrah-pasrahnya dirimu menghadap Allah. Nggak tahulah dengan cara tahajud kek, dengan cara sholat apa kek, yakinlah bantuan Allah itu ada Kak. Aku ngalamin Kak, aku ngalamin. Iya, sebenarnya kalau kita lurus ya, kita nggak takut. Rasa-rasa takut udah nggak ada. Yes, bukan berarti kita lurus ya, enggak, bukan kayak gitu. Jadi kalau kita udah berserah, posisi kita udah berserah, itu kayak yaudah gitu, mau ngapain aja aku ngikut deh gitu. Tapi kalau selama masih kecandol sama pikiran-pikiran kayak gitu, kecandol kita bergantung sama orang, bergantung sama makhluk, ya seperti itu jatuhnya. Itu nggak akan kelar. Setuju. Jadi berpikirnya itu belum berpikir diri sendiri udah mikirin orang lain. Terus orang lain ntar mikir orang lain lagi. Jadi nggak akan kelar. Aku nih kayak mau di posisi yang agak serba salah Kak Dewi. Iya. Saya ceritakan. Saya kan di sini rumah ngontrak ya. Rumah saya sendiri yang punya rumah saya sendiri, malah saya sendiri. Kak Yulia 3 tahun di sini. Anak saya baru mau masuk SMP, udah bayar PPDB. Udah sekolahnya swasta, saya udah bayar PPDB ke sekolah bilingual gitu. Kan menurut saya kayaknya saya harus menghabiskan masa kontrak rumah saya ini 3 tahun terus baru saya ngambil keputusan. Saya pindah ke Jambi gitu. Saya udah ada planning di sini sebenarnya sih Kak. Kak Wijaya gitu. Kalau udah ada planning seperti itu ya udah itu. Tapi ya sekali lagi kita tidak mengiring opini untuk kamu ngambil keputusan enggak. Ini cuma sekedar gambaran ya. Nanti takutnya di belakang pas udah misalnya kalian pisah nih, terus gara-gara gue denger omongan mereka nih kan gitu, aku makanya nggak berani ya Kak ya untuk masalah ya maksudnya cara berpikirnya orang kan beda-beda. Itu kita takutkan seperti itu. Kenapa kita nggak berani ngomong seperti itu? Karena takutnya kita tuh menggiring opini untuk ke arah situ. Yang aku cuma bisa pesan dan ngomong itu tuh ketika suatu hubungan itu sudah tidak ada progres, ketika suatu hubungan itu malah bikin kita traffic kehidupan kita turun, itu kita harus evaluasi. Pertama evaluasi, ini gue naik apa turun nih? Oh kehidupan gue sama dia makin kacau, kehidupan gue sama dia makin seneng nih, makin bahagia, kehidupan gue pribadi bisa lebih tenang, bisa ini lah, itu evaluasi ya. Ketika udah menemukan evaluasi itu jawabannya apa, itu baru eksekusi. Mau lanjut dengan komitmen lebih atau enggak, atau berhenti. Bahkan seperti itu sih. Kita pernah bahas tentang perubahan. Ayo kita sama-sama kita berubah ya. Itu saya rekam supaya saya ada bukti nanti. Saya rekam. Nggak bisa Kak. Maaf ya tak potong, nggak bisa. Kamu ngebahas sama seseorang, yuk kita bisa berubah, nggak bisa. Itu harus dari kita sendiri dan dia sendiri. Oke, komunikasi penting, tapi kamu harus tanda tangan ya. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu konsekuensinya itu nggak bisa. Kecuali bukan pribadi ya, kecuali harta ya atau apa itu. Kenapa Kak Dewi? Ini Mas Wijaya saya lihat ya Mas Fik, itu di bawah tuh banyak yang supportnya si Mbak Yulia. Tapi ada juga yang maksudnya gini loh Mbak Yul. Ada beberapa statement yang mungkin mereka tidak memahami permasalahanmu yang mengalami, sehingga ada yang bilang jadi istri soleha itu susah ya, jadi ini susah. Tapi ingat ya, yang maksudnya tuh mau soleha tuh mau sampai kapan kalau hak batin kita itu nggak nerima dan memberontak. Soleha yang seperti apa gitu loh Ninita, bener nggak sih? Gini ya, ukuran soleh dan soleha itu bukan kita yang bilang diri kita. Aku nggak suka juga sih bilang orang kayak
gue hijrah nih gitu kan, ukuran hijrah lu apa gitu loh, nggak ada takaran gitu, nggak bisa dinilai, itu biar Allah aja gitu loh. Kita berubah ya berubah aja, sholat ya sholat aja, nggak, kalau kita butuh validasi kalau kita hijrah, kita berhijab biar dibilang cewek baik-baik, belum tentu kan. Ani sekarang aja pakai hijab ya Wak, gitu loh. Kan ya kakak ya, saya itu saya didiamin nih. Nah, tetap saya layani sebagai apa? Bentar, Mbak Yul. Mas Nik, lu tahu Ani pakai hijab tuh di mana? Di Jakarta. Iya, nggak bahaya tak pakai hijab aneh-aneh ya? Enggak, maksudnya itu makanya tidak ada pas terus, lagi kerja. Terus kayak syuting nih, artis-artis dia berhijab di infotainment, tapi ternyata pas nongkrong dia nggak berhijab. Itu ada gitu loh. Maksud aku tuh nggak ada ukuran kayak. Jadi makanya kalau Mbak Yulia, maksudnya aku nggak mau berlarut-larut ya gitu di obrolan seperti ini, karena kalau kita ngasih solusi. Tapi sebatas untuk biar Kak Yuli biar bisa mungkin lebih tenang, karena Kak Yuli mungkin butuh teman cerita. Tapi kalau udah menyangkut, oh ini rumahnya belum lunas dibayar, oh ini saya harus ngobrol lagi gini, ada alasan yang menahan gitu loh. Itu permasalahan Kak Yulia sendiri gitu loh. Maksudnya kita nggak akan bisa ngebantu gitu. Bukan rumahnya dibayar, kita bayarnya udah 3 tahun ini rumah yang sekarang saya tempati. Iya paham. Maksud aku bukan ngarahin ke situ, maksudnya apapun itu. Oke, ini general. Ini general apapun itu. Ya. Mau tiba-tiba Kak Yulia pelihara kucing 100 ekor kayak di sana nggak bisa bawa gitu kan. Maksudnya itu masalahnya di luar itu gitu loh. Nah, kita kan cuman ngasih semangat gitu kan. Kita berusaha untuk jadi teman cerita. Tapi kalau misalnya selebihnya ya Kak Yuli. Makanya teman-teman bilang Kak Yuli cuma butuh misalnya lebih tenang lagi, terus mungkin sholat kayak Kak Dewi juga udah kasih solusi gitu kan. Sholat entah sholat apa, entah puasa apa, mungkin selama ini sholatnya cuman formalitas gitu loh. Mungkin nangisnya kurang gitu loh. Nangisnya karena apa dulu nih? Karena menuntut, bukan nangis karena ibadahnya, tapi menuntut kayak pengen cepat-cepat berubah, pengen cepat-cepat suaminya berubah. Nggak bisa. Kalau kita mendoakan diri itu, kita mendoakan diri dulu aja. Kita kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita, memperbaiki ibadah kita dulu gitu loh. Jangan muluk-muluk kita mendoakan laki kita, suami kita supaya baik-baik lah, diri kita aja belum tentu benar di mata Allah sholatnya gitu loh, wudunya gitu loh. Jadi ketika sholat langsung nangis, ketika sholat langsung minta ini minta itu, kadang itu salah. Kadang tingkatan doa juga kan ada gitu loh. Kita tuh harus mengakui kesalahan dulu, kita harus bersyukur dulu, kita harus salawat dulu, terus kita mendoakan orang tua dulu, baru kita mendoakan permasalahan kita gitu loh. Jadi orang ini kadang-kadang salah, apa-apa langsung berdoa, langsung minta mobil, minta rumah, minta kerjaan lancar, minta suaminya berubah, minta lah lu punya dosa, lu minta maaf dulu kata Allah gitu loh. Istighfar dulu gitu. Jadi makanya banyak hal-hal yang perlu dipelajarin itu ya, makanya diri sendiri itu. Jadi makanya kita sadar diri, ya udah mungkin sholat gue salah nih gitu, diruntun lagi nih gitu loh, koreksi diri dulu sholatnya. Terus setelah selesai oke gitu, ngerasa puas, tenang, nggak kalau sholat itu ngerasa fokus, runtun lagi nih secara bersikap kita, bertutur kata kita sama orang, gimana. Jadi aku cuma bisa share segini gitu loh, karena kalau untuk menuju ke, kadang yang bikin orang bercerai itu kata-kata temen. Nah, temen itu akan jadi dosa. Temen bikin orang bercerai itu, temen itu bakal bisa masuk neraka jahanam loh. Itu salah satu dosa besar gitu loh. Makanya kita nggak bisa menuntun untuk cerain aja, tinggalin aja, nggak bisa. Aku nggak mau kayak gitu. Iya. Gitu Kak Yulia dihadapkan dengan cerita seperti ini ya nih, kayak gitu loh. Iya. Kita nggak mau tergiring ya kayak. Jadi gini, maksudnya tuh gini. Ketika seseorang ngasih pengertian ke kamu, gambaran ke kamu, diterima aja dulu. Diterima aja, jangan begini. Karena itu ketika kita mendapatkan sesuatu itu nggak akan masuk. Jadi kita netralkan diri dulu, nggak usah mikir permasalahannya kita nanya nih, permasalahanku tuh ini, kosongin diri, itu nanti akan masuk nih. Kata-kata orang yang baik tuh akan meresap. Tapi kalau kita udah membentengi diri kita dulu dengan pikiran yang macam-macam, itu udah
lewat. Makanya tadi ada Jadi yang akan dibantah bilang terus sama gitu. aku. Nick, meditasi ya. Meditasi tujuannya apa? Lah, kalau belum pernah coba jangan sok tahu gitu loh. Maksud aku tuh kadang orang berpikir gini ya. Meditasi itu teknik yang udah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Kok orang masih pakai? Harusnya kalian penasaran. Kenapa nggak nyoba gitu loh? Kenapa apa yang ada di meditasi? Kalau nggak ngerti sendiri mungkin tergabung di suatu komunitas meditasi gitu loh. Nah, coba rasain gitu loh. Kalau nggak ngerti tekniknya gitu. Jadi kadang orang berpikir gini, ngapain lu puasa, ngapain lu sholat, ngapain lu berhijab, lu sok suci, ya mendingan gue sok suci daripada lu nggak suci banget gitu loh. Masuk iya, masuk neraka itu panas gitu loh. Masuk neraka itu apa namanya, nggak selamanya gitu, maksudnya seribet itu kalau kalian berpikir untuk agama gitu. Iya. Tapi kan surga dan neraka atau baik buruknya orang itu kan bukan manusia yang nilai. Iya, makanya tadi aku bilang kan orang bilang kayak lu sok suci gitu kan, lu masuk neraka, lu kan belum tentu gitu. Jadi Surga neraka itu hak prerogatifnya Allah. Jadi nggak bisa kita menilai dari tergantung ibadah orang. Iya. Itulah kayak ini. Ini tuh general Kak. Ini tuh jadi general. Jadi kayak sebenarnya ini gambaran buat kita semua ya gitu loh. Buat gambaran kita semua. Jadi ya itu tadi, kalau pesanku sih ketika kita menanyakan, kita nanya nih, gue nanya misalnya sama Nick atau sama Kak Dewi atau sama Kak Yuda gitu, gue gimana? Ya itu gue harus ngosongin diri dulu. Mbak Suma, kalau kita ke distract sama pikiran kita sendiri, nggak akan masuk. Orang mau nyerocos 50 jam malah nggak akan masuk ya, gitu. Sebenarnya semua tuh kembali lagi ke diri kita. Permasalahan tuh sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan orang lain. Iya, Jelas itu. benar. Itu jelas kalau itu. Gitu. Kalau kita dapat masalah nyalain orang lain, padahal kita yang bikin masalah. Ya mudah-mudahan Mbak Yulia sedikit lega ya. Apapun itu semua tergantung Kak Yulia. Kita tidak menggiring opini gitu loh. Kita cuma ngasih pandangan aja. Ngasih pandangan gini loh Kak. Aku dengan pengalaman pribadiku, mungkin Mas Wijaya dengan segala ininya dia. Tapi jujur aku senang dengan Mas Nick dan Mas Wijaya. Mereka tuh soft spoken banget. Ketika mereka buka room, mereka tidak mengejudge. Mereka itu tidak menggiring opini dan tidak membahas hal-hal yang bersara gitu. Iya, soft spoken. Makanya saya Tapi berani. kalau dibilang umur mungkin mereka jauh lebih muda daripada saya. Mungkin seumur anak-anakku mereka ini. Mas Wijaya umur berapa sih? 43 dia. Aku udah tua Bun. Serius? Saya juga udah tua. Iya. Saya udah 50. Ya sama. Kalau Mas Nick 17 ya Mas Nick. Aku 32. Oh iya. Iya. Aku di atasnya Nick. Ya mungkin ada lowongan untuk jadi anaknya Kak Dewi. Anakku udah nikah semua. Bukan maksudnya tuh Nick dikasih biar diangkat jadi anak gitu maksudnya Kak. Bukan berarti jadi mantu, enggak. Angkat aku jadi anak kamu kan gitu. Mas Gimana? Wijaya, justru aku tuh mau nyari orang yang mau nganggap aku ibu sih. itu. Ganteng. Pas banget ya. Pas banget ya. Biar didoain ya. Amin. Amin. Maaf ya teman-teman, Iya, Mas nanti Wijaya, terima kasih. tenang-tenang. Tapi nggak menutup, Mas Nick sama kan? Mas Jaya. Ada ini juga menutup kan? Menutup hati maksudnya. Nutup tuh enggak, tapi selektif iya. Oh, bagus. Sekarang ngomong bagus dia. Mas Nick, Gitu ya Kak Yulia ya. by the way, Ya, kalau nggak keberatan nanti kapan-kapan kita buka ini yuk, meet up sama teman-teman yang Jakarta. boleh. Banyak kok yang ngajakin di Jakarta di DM. Meet up juga dong di Sidoarjo. Pernah nggak ke Sidoarjo kali? Ya Allah ya Robi. Ayo meet up juga ke Sidoarjo. Mbak, Kata Sivi aku ikut Katanya katanya. udah lama. Kak Wijaya katanya udah lama gak ke Bromo. Ayo meet up yuk. Sidoarjo. Iya, insya Allah aku bulan Agustus ke Bromo insya Allah. Ini juga. Tuh Agustus. TikTok kan ya, kasih tahu ya. boleh. Tuh, Biar Mas bisa- Nick, Ya. pada mau tuh, Kak Dewi, Iya, ayo. kakak, si Liza. Ayo Mas Nick. Boleh. Kalau yang di Jakarta bisa ngobrol sama Nick ya gitu. Iya. Lah kan lu katanya mau ke Jakarta juga.
Ntar dulu. Ntar kalau ada Mas waktu Wijaya deh. kalau ke Jakarta, saya sarankan bawa spanduk Spanduk buat tanda apa? tangan penggemar. Enggak. Kak. Bawa ini kartu keluarga mereka. Banyak nik. Izin follow, iya sayang, izin follow silakan. Silakan. Tuh sekarang kan udah mulai bisa senyum. Kadang-kadang gini, kadang-kadang orang tuh memang cuma perlu didengarkan gitu loh. Kalau Kak Yulia ini fasenya dia pengen didengarkan. Karena untuk ngasih solusi ke beliau itu belum waktunya. Dengerin aja dulu biar dia keluar. Ntar lama-lama dia juga mikir sendiri. Percuma kalau kita ngomong udah ini nggak akan masuk. Karena dia punya prinsip sendiri untuk saat ini. Di fase ini tuh dia masih berpikir gue takutnya begini takut begini itu kayak Pertimbangan. gitu. Maka dari tadi gue banyak diemnya kan. Ini mungkin juga diem. Sama aku juga. Iya. Lebih banyak ke pertimbangannya itu. Kalau nggak ada ini itu saya mungkin udah melangkah dari dulu gitu. Dari sini tuh kita belajar Kak. Orang datang ke kita ada 3. Kalau selama ini aku sehari aku filter ya. Orang itu cuma mau didengarkan. Orang itu mau didengarkan dan minta solusi. Dan orang itu cuma minta solusi. Ini kalau kasus kayak gini gimana ya? Udah nih dia nggak akan cerita banyak-banyak. Ketika dia nanya, gue punya kasus seperti ini, gue punya problem seperti ini, solusinya gimana? Dia nggak cerita apa-apa tapi dia nanya. Lah ada 3 orang seperti ini. Dan mungkin Kak Yulia ini masuk ke kategori yang satu tadi. Pengen didengerin tapi belum butuh solusi. Itu belum butuh. Karena Kak Yulia ini masih punya beberapa pikiran yang itu untuk saat ini nggak mungkin loh. Untuk jadi solusi itu nggak mungkin. Karena kamu masih berpikir begini belum lagi orang lain inilah itu. Ketika kita udah masuk ke ranah kita mikirin gimana orang lain, lah itu akan semakin melebar, bukannya semakin menyempit, akan semakin melebar. Semoga nanti kalau naik lagi di room ini Kak Yulia sudah makin happy lagi ya, lebih tenang lagi. Amin. Sering-sering aja kesini Kak. Jadi insya Allah Mbak Yulia, imun pagi-pagi tuh ya. Kalau saya imun pagi-pagi, lihat live yang bagus-bagus, wajahnya yang enak dilihat gitu. Betul ya? Iya, jadi nge-booster gitu. Lihat Mas Wijaya, lihat Smartney. Iya. Saya setelah masuk di komalnya Dave Hendrik ya. Dave Hendrik tuh tiap pagi tuh jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Masuk nih ke komal mereka ini. Kalau mau naik, kalau enggak ya enggak. Ini kebetulan saya nggak briefing pagi ini. Jadi abaikan aja yang susah-susah dulu ya. Iya. Satu ya, titip saya, jangan dipikirin ya, dijalanin. Oh iya Kak Dewi, bener. Kalau dipikirin nggak selesai-selesai, dijalani ambil keputusan gitu ya. Benar Mbak Beta. Jadi ngelihat Mas Wijaya udah imun booster. Wih, gue ngeliat ini nih berondong muda nih. Dijalani terus diambil keputusan gitu ya Kak Dewi ya. Iya. Sampai kadang-kadang gue dibilangin gini sama staff kan, Ibu kenapa sih Bu senyum-senyum? Enggak. Ih, Ibu katanya. Enggak, ngeliat yang barang bagus ya gituin. Makanya Beranda ada lewat ini ya soalnya. Wah, saya simak dari luar dulu, nggak berani masuk. Simak dulu. Bahasa apa ya? Oh kayaknya mereka berdua ini spoken banget ya. Saya dengerin. Nah, maksudnya tidak langsung orang cerita tidak dijudge gitu. Salam. Iya. Cuman maaf ya Kak, ya mungkin ada beberapa kata yang mungkin agak aku tekankan gitu. Karena masing-masing orang tuh punya treatment sendiri-sendiri. Jadi maaf ya, harus ada yang dicolok, harus ada yang dielus, harus ada yang ini beda-beda. Kasih Om. Elus Oma dong. Elus Oma dong. Elus apanya dong? Wah, aku mah sudah puas dielus, dipeluk, tapi aku ditepis. Tuh, Kak Dewi gimana? Sakit ya Kak Dewi? Belum Aku waktunya. nggak psikolog Mbak Fei. Kita tuh harus banyak ketawa Kak Yulia. Ini aku banyak ketawa sebenarnya Kak Dewi. Tapi nggak Iya, apa-apa aku ya. butuh vitamin A sayang. Vitamin apa tuh? Apa tuh? Harus banyak ketawa, harus banyak apa ya? Karena salah satu obat awet muda itu. Iya.
Itu loh. Jadi nggak percuma kalau lu skincare mahal-mahal tapi batin lu apa ya? Batinnya itu penuh dengan beban. Ya ampun, yang ada keriput. Iya aku Kak Dewi, kalau aku sebenarnya bisa dibilang balance ya balance Pak. Ketika aku mencurahkan itu kelihatan tulisannya apa banget sih, tapi kalau ketika aku lagi ya nggak mikirin, aku bisa ketawa. Itu bisa ketawa. Bahkan ya di Enggak, umurku yang Mbak Vi. teman-temanku banyak yang lebih tua dari aku. Nah, aku. Ya amin. Makanya udah Mas Nik atur ya. Kita meet up ya sama teman-teman Jakarta ya. Insya Allah. Kita sharing. Siap. Bukan bermaksud yang aneh-aneh ya, maaf. Di TikTok ini kita memang bijak-bijak juga sosmed ya. Tapi pure ini kita discuss, kita silaturahmi. Ya kita kan mencari teman itu agak susah. Kabar aja nanti. Kalau cari musuh gampang. Krisna. Tapi jangan merasa nanti misalnya diminta nomor WA, ini oma-oma tante-tante ganjen amat minta WA. Oh, maaf. Saya juga nggak sembarangan ngasih WA kok. Tenang. Iya. Aman. Abang apa Mas kabar? Wijaya mau Abang nomor Chris. rekening tante? Chris. Oh enggak ya? Penawaran yang menggiurkan ya Iya guys. host. Iya Kak Ayu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Udah kita Bercanda ya, bercanda ya. Mau naik. Iya, makasih ya Kak Ada yang mau Dewi, naik, makasih Kak Bos. Yulia. Semoga Makasih, ini ya Kak Dewi. bisa Kita jadi lanjut lebih kerja ya. lebih tenang ya. Ya, selamat Kak Yulia. bekerja. Makasih ya Kak Wi ya. Mbak Sukses Yulia, ya buat semua semangat. kerjaannya. Iya Kak Dewi. Semangat Mbak Yulia. Mas Ya, Wijaya, terima Mas kasih. Nik. Sehat ya. Untuk Oke, amin amin. Sama-sama ya Kak. Udah, Assalamualaikum. Itu dia kasih tahu ya. Iya, insya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.